Pada video pertama dalam segmen Bedah Dapil, kali ini kita akan mulai dari Partai PAN di Jawa Tengah. Bagaimana peluang serta tantangan PAN di Jawa Tengah? Simak analisisnya. Partai Amanat Nasional sudah hadir di panggung politik nasional sejak pemilu 1999. Saat itu, mereka langsung tancap gas dengan memperoleh 34 kursi dan masuk 5 besar nasional. Lalu puncaknya, tahun 2004, PAN meraih 53 kursi. Tapi sejak itu, tren fluktuatif terus terjadi. 46 kursi di tahun 2009, lalu bertambah 3 kursi menjadi total 49 kursi di tahun 2014. Kemudian 2019 kehilangan 5 kursi sehingga menjadi 44 kursi. Selanjutnya di tahun 2024 berhasil menambah 4 kursi sehingga menjadi total 48 kursi. Ini artinya, PAN punya basis pemilih yang cukup loyal, tapi belum cukup untuk tembus 5 besar secara konsisten. Di Jawa Tengah, performa Partai Amanat Nasional ini memang belum terlalu kuat, namun menunjukkan tren positif pada pemilu 2024. Setelah absen meraih kursi pada 2019, PAN berhasil bangkit dan mengamankan 3 kursi DPR RI. 3 dapil yang berhasil ditembus PAN yakni adalah yang pertama Jateng 5, kursi ke-7 diraih oleh Muhammad Hatta dengan perolehan 72.369 suara. Lalu yang kedua Jateng 7, kursi ketiga yang ditempati oleh Akip Ardiansyah dengan perolehan 64.934 suara. Dan yang ketiga Jateng 9, kursi ke-8 yang dimenangkan oleh Wahyudin Nur Ali alias Goyut dengan perolehan 52.299 suara. Capaian ini menjadi sinyal awal kebangkitan PAN di provinsi dengan jumlah kursi DPR terbanyak ketiga secara nasional. Sekaligus membuka peluang ekspansi pada pemilu 2029. Melihat ke depan menuju pemilu 2029, Jawa Tengah kembali menjadi salah satu medan pertempuran strategis dengan total 77 kursi DPR RI yang diperebutkan dari 10 dapil. Dengan catatan, tidak ada penambahan atau pengurangan kursi di masing-masing dapil. Berdasarkan analisis algoritma yang dikembangkan oleh Patra Data Dashboard System, Partai Amanat Nasional dinilai memiliki peluang realistis untuk tidak hanya mempertahankan eksistensinya di provinsi ini, tapi juga menambah kekuatan kursinya. Secara garis besar, proyeksi menunjukkan PAN bisa mempertahankan 3 kursi yang diraih pada 2024 dan bahkan berpeluang meraih hingga 4 kursi tambahan jika mampu mengoptimalkan strategi politik berbasis data. Berikut ini adalah pembacaan proyeksi kursi Partai PAN pada pemilu 2029 di setiap dapil di Jawa Tengah. Dari seluruh dapil yang ada di Jawa Tengah, dapil Jawa Tengah 6 menjadi medan paling berat bagi PAN dalam kontestasi pemilu 2024 dan diperkirakan tetap menjadi tantangan besar di pemilu 2029. Tidak diraihnya kursi oleh PAN di dapil ini bukan tanpa alasan. Persaingan di wilayah ini terlampau ketat dengan dominasi kuat dari partai-partai besar. Salah satu indikator utama adalah tingginya harga kursi yang diproyeksikan mencapai 205.243 suara. Ini menjadikannya dapil dengan harga kursi tertinggi di seluruh Jawa Tengah. Bandingkan dengan perolehan suara PAN di 2024 yang hanya 101.075 suara. Ini terpaut jauh dari ambang minimum yang dibutuhkan untuk mengamankan 1 kursi. Tak hanya itu, dominasi PDI Perjuangan di dapil ini juga sangat mencolok. Dengan 3 kursi yang berhasil direbut oleh PDI Perjuangan, partai ini menjadi kekuatan utama di Jateng 6. Bahkan, kursi terakhir yang mereka kuasai didapatkan dengan suara sebesar 140.588. Ini jauh di atas capaian PAN. Ini menunjukkan bahwa PAN harus bersaing tidak hanya dengan banyak partai lain, tetapi juga menghadapi tembok elektoral kokoh dari basis ideologis dan kultural PDI Perjuangan yang sangat mengakar. Menuju pemilu 2029, Partai Amanat Nasional menghadapi momentum penting untuk tidak sekedar mempertahankan eksistensinya di Jawa Tengah, tetapi juga memperluas pengaruh politik secara terukur. Strategi utama yang perlu dijalankan adalah mempertahankan 3 dapil existing, Jateng 5, 7, dan 9 dengan memperkuat jaringan akar rumput, serta mengoptimalkan kaderisasi lokal yang solid. Di saat yang sama, peluang untuk menambah 3 hingga 4 kursi baru terbuka lebar di dapil potensial seperti Jateng 1, 2, 8, dan 10, asalkan ditopang oleh pendekatan kampanye yang presisi, adaptif, dan berbasis data. Sebaliknya, pada dapil dengan tingkat kompetisi tinggi seperti Jateng 3, 4, dan 6,
PAN perlu melakukan rasionalisasi strategi dengan menjaga eksistensi politik secara proporsional, tanpa menguras sumber daya secara tidak efektif. Dalam konteks ini, kunci kemenangan PAN di Jawa Tengah bertumpu pada 3 pilar utama: konsolidasi wilayah basis secara intensif, ekspansi yang terencana di dapil-dapil kompetitif, serta penguatan mesin pemenangan melalui digitalisasi dan data-driven campaign. Jika langkah ini dijalankan secara konsisten dan menyentuh langsung kebutuhan konstituen, maka bukan hal mustahil bagi PAN untuk mengamankan total 6 hingga 7 kursi pada pemilu 2029. Sebuah langkah nyata bukan hanya untuk bertahan, melainkan bangkit dan tumbuh sebagai kekuatan politik yang relevan dan berpengaruh di jantung Jawa. Bagi para alek maupun caleg PAN, inilah saat yang tepat untuk bersiap. Peluang di Jawa Tengah terbuka lebar. Tinggal bagaimana strategi dijalankan dengan cermat, tepat dan tentu saja berbasis data yang akurat. Untuk insight yang lebih mendalam, silakan hubungi Patra Data Research and Consulting.